Haleluya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini, hari di mana Allah masih mengasihi kita, memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga kita dapat mengasihi Dia lebih dari segala sesuatunya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan bagi kami. Sehingga olehnya kami boleh hidup bersama orang-orang yang kami kasihi. Terlebih kami hidup bersama Tuhan di hari-hari kami. Di masa-masa pandemi, di masa-masa keadaan yang tidak menentu. Namun kami tahu pasti bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kami. Mari berbicara, berkata-kata urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman Tuhan dan kami ingin didapati tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mencinta dan bercinta dengan Tuhan. Memang kata-kata ini tidak mudah untuk dimengerti, kata-kata ini tidak mudah untuk dipahami oleh begitu banyak orang. Tetapi pada prinsip dan dasarnya kekristenan adalah sebuah keintiman bersama Tuhan. Kekristenan adalah sebuah kelekatan bersama Sang Khalik langit dan bumi. Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus berkata kepada kita. Dia katakan kepada kita bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saudaraku, salah satu kebutuhan utama seorang anak manusia, kebutuhan utama entitas manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia itu adalah kita mencintai dan dicintai. Dalam tahapan akhir kehidupan dewasa, seseorang bukan hanya mencinta, tetapi bercinta. Kekurangan cinta itu membahayakan. Kurang cinta itu jauh lebih bahaya daripada kurang duit. Kurang duit bisa dicari, tetapi kurang cinta akan menjadikan seseorang kejam. Kita tahu pasti, kita sering mendengar di berita-berita, seorang melakukan kekejaman, seorang melakukan perampokan, seorang melakukan kejahatan demi kejahatan, karena di masa kecilnya dia kurang kasih sayang dari orang tua. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar mencinta, itu sebuah pekerjaan. Kalau mencuri, itu pekerjaannya mencuri, merampok, pekerjaannya merampok, membunuh, dia melakukan pembunuhan. Kalau kita mencinta, ada sebuah pekerjaan, sebuah tindakan. Dia harus melakukan apa yang harus dilakukan, yakni mencintai. Saudara, untuk mencintai seseorang itu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Mencintai seseorang dibutuhkan sebuah pengertian. Mencintai seseorang dibutuhkan hubungan yang lebih lekat, lebih dekat lagi. Kata mencinta ini adalah sebuah usaha, sebuah tindakan dari seseorang kepada yang lain. Ketika kita mencintai seseorang, kita bisa face to face, kita bisa berkorban, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku, kehidupan rumah tangga, orang yang menikah seharusnya tidak sedang mencari kebahagiaan. Mereka mau menikah karena mereka mau memberi kebahagiaan. Ada begitu banyak
perkawinan yang kandas di tengah jalan, karena perkawinan itu mencari kebahagiaan. Seberapa nilai kebahagiaan seorang pria? Apakah wanita ini mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya? Tentu standarnya berbeda. Bagaimana kebahagiaan seorang wanita? Tentu pria ini harus memberikan kebahagiaan dan cinta kepada wanitanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peranan cinta ini sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Kalau kita mencintai seseorang, sudah pasti kelihatan, nampak, nyata. Bahkan seorang remaja yang jatuh cinta saja wajahnya berubah merah padam. Seorang pria yang jatuh cinta kepada wanita adalah dia memiliki sikap perasaan yang deg-degan. Ada sebuah reaksi sedemikian rupa ketika seseorang jatuh cinta. Ketika kita mencinta, itu berarti sebuah tindakan yang diberikan kepada objek yang dicintai. Kalau seseorang mencintai game, maka dia memberikan waktu berjam-jam dia main game. Tidak peduli makan, tidak peduli belajar, tidak peduli yang lain. Dia sungguh-sungguh sudah jatuh cinta. Dia sungguh-sungguh sudah kasmaran bahasanya. Dia sudah tertarik, terikat kepada game. Maka dia main game. Seorang yang mencintai sinetron, maka dia akan mengikuti sinetron itu babak demi babak sampai final, sampai akhir, sehingga dia mengerti jalan ceritanya. Ketika seseorang menceritakan sinetron itu, maka ada gairah, ada hati yang kepingin lagi menceritakan sinetron tersebut. Karena apa? Dia sangat tertarik kepada sinetron itu. Kita mengerti ada begitu banyak hobi-hobi yang membuat seseorang sungguh-sungguh terikat dan tenggelam di dalamnya. Seorang yang suka automobil, maka dia suka balapan, dia suka aksesoris, dia suka komputer, maka dia menghabiskan hari-harinya seperti itu saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata mencinta ini adalah sebuah kata di mana kita melakukan sebuah pekerjaan penting. Yesus sendiri berkata dengan jelas, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini artinya, saudaraku, ada sebuah pekerjaan besar kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, ada begitu banyak agama juga melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Ketika seseorang mengikuti ajaran agama tertentu, maka dia melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang sinkron dengan perintah agamanya. Bahkan beberapa di antaranya melakukan dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohnya. Mereka rela berkorban, mereka rela mati demi melakukan kebenaran yang diajarkan tersebut. Namun, saudaraku, berbeda dengan orang percaya. Orang percaya ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu merupakan manifestasi, merupakan presentasi dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau hati mengasihi Tuhan, dapat dipastikan orang ini tidak menghancurkan orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan kebenaran, tidak merusak tatanan. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan tidak
merugikan sesamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dengan jelas ketika ada orang kaya datang kepada Yesus dalam Markus pasal 10 ayat 21. Kisah sebelumnya mengatakan bahwa orang ini datang kepada Yesus dan berkata, bagaimana supaya aku dapat kerajaan Allah, bisa masuk kerajaan surga. Yesus ya lakukan semua perintah-perintah yang akan oleh Musa. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Orang kaya ini berkata dengan jelas dan keras. Orang kaya ini berkata dengan yakin bahwa semua sudah aku lakukan, semua sudah aku kerjakan. Tidak perlu diingatkan lagi, semuanya itu sudah. Alkitab mencatat dengan jelas, Markus 10 ayat 21 mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu Markus 10 ayat 21. Sementara saudaraku, Matius 19 ayat 21 mengatakan dengan jelas, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mungkin karakter orang kaya ini adalah orang yang sangat serius menjalankan hukum agama, perintah, doktrin agamanya. Dia melakukan, dia berusaha supaya dia masuk surga, supaya dia berkenan kepada Allah, melakukan step by step seolah-olah dianggapnya sempurna baginya. Tetapi ada satu hal yang dia tidak sempurna, karena apa? Ada satu hal dikatakan bahwa hanya satu kekuranganmu, jualah. Saudaraku, orang ini pergi dengan sedih karena dia pikir dia sudah berada dalam zona nyaman, melakukan kebenaran sesuai dengan ukurannya. Tetapi ada ukuran yang sangat-sangat penting, bahwa jualah seluruh hartamu. Artinya apa? Mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan, itu butuh sebuah pengorbanan, penyangkalan diri, mempersembahkan seluruh kehidupannya. Saudara, ketika seorang mencintai Tuhan, dia bisa memanifestasikan hari-harinya dengan ibadah, berkorban, memenuhi panggilannya, bisa menyangkal diri, memuji-muji Tuhan, mempersembahkan apa yang ia miliki, melakukan amal kebajikan, doa, puasa, dan masih banyak lagi. Cukupkah itu? Belum. Masih ada satu, yakni melepaskan segala sesuatu untuk menjadi satu pribadi yang berbeda. Saudaraku, ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka harus memiliki sebuah kehidupan yang progresif, cinta yang progresif. Ketika dia sungguh-sungguh mencintai, dia betul-betul kasmaran. Kasmaran itu cinta yang lebih dalam, sampai dia mabuk cinta. Karena saudaraku, Tuhan menempatkan dirinya, Tuhan menjadikan dirinya lebih tepat. Dia bukan saja sebagai seorang sahabat, dia bukan sebagai Tuhan, dia bukan sebagai raja di atas segala raja.
ada statusnya Tuhan. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang suami. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab mencatat, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Hosea 2 ayat 18-19. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menempatkan dirinya, salah satu status Tuhan adalah suami. Jadi Allah dan umatnya digambarkan sebagai suami istri. Dan itu sangat nyata di kitab Kidung Agung. Kepunyaan kekasihku, aku kepadaku, gairahnya tertuju. Kidung Agung 7 ayat 10. Saudaraku yang kekasih, cinta model ini adalah cinta mati. Cinta yang melepaskan hak, cinta yang melepaskan jati diri. Seorang istri yang menikah dengan suaminya, bahkan dia mengganti namanya menjadi nama suaminya di belakangnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang berani mencintai, dia harus berani bercinta dengan Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Saudaraku yang kekasih, puncak hubungan dengan Tuhan terjalin selama ribuan tahun. Sejak Adam dan Hawa hidup di bumi ini, Allah menjalin hubungan, Allah menjalin keintiman dengan Adam. Itu senyawa, seirama, searoma, seaura. Sehingga Adam dan Hawa tidak ada perbedaan dengan Allah. Adam dan Hawa sinkron dengan Tuhan, berjalan bersama, berkata bersama, melakukan kegiatan bersama, sehingga Allah seringkali berjalan di hari-hari sejuk menyapa Adam dan Hawa. Namun saudara, peristiwa itu kita tidak tahu berapa puluh tahun, berapa miliar tahun Adam dan Hawa gagal dalam mencintai Tuhan. Adam dan Hawa mulai selingkuh. Adam dan Hawa mulai menyerahkan cintanya bukan hanya kepada Allah, dia mulai bercinta, membuat keintiman, membuat kelekatan kepada kuasa kegelapan iblis itu. Saudaraku, disinyalir Adam dan Hawa, khususnya Hawa, sudah berulang-ulang kali berkata-kata, bercakap-cakap dengan si ular itu. Jadi narasi Alkitab dalam Kejadian pasal 3, ketika Hawa berkata-kata dengan iblis itu, dengan ular itu yang merupakan manifestasi kuasa kegelapan, itu munculnya narasinya cuma satu kali, tapi disinyalir bahwa Hawa sudah seringkali berbicara karena ada keakraban, ada kedekatan. Biasa wanita itu menjumpai ular begitu takutnya, tetapi Hawa mengapa tidak takut? Ya tentu kita punya alasan bahwa pada waktu itu ular adalah binatang yang belum juga jatuh dalam dosa. Bahkan di satu sumber lain, bahwa ular itu adalah manifestasi si Lucifer. Dia datang dengan bling-bling, dia melenggak-lenggok seperti naga, dan kemudian di dalam tubuh ular itu terdapat berbagai warna-warni perhiasan. Ini sumber dari yang lain, saudaraku, sumber dari di luar Alkitab. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketertarikan Hawa sejak semula
ketertarikan wanita sejak semula, yakni dia bling-blingnya itu, saudara, warna-warni. Ada begitu banyak ular yang warna-warni, bukan? Ular yang datang kepada Hawa ini manifestasi dari ular. Karena memang si Lucifer itu penjaga Taman Eden. Sehingga harus diakui bahwa realitas persahabatan, keintiman, kelekatan yang lebih mendalam lagi, Hawa menyerahkannya kepada kuasa kegelapan. Demikian juga kekristenan. Kekristenan adalah sebuah progres dari mencinta sampai bercinta dengan Tuhan. Diawali ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sana barang siapa menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah itu tekna. Anak itu tekna. Tekna itu berarti keturunan. Berasal dari kata tikto, melahirkan. Jadi saudara, awalnya anak ini berarti putra-putri, putra-putri lebih tepatnya. Teknon ini adalah orang yang disayang, tetapi tanpa hubungan genetik, tanpa hubungan perbedaan usia. Itu kata Bauer. Bauer mengatakan, menegaskan bahwa definisi teknon ini adalah orang yang disayangi orang lain tanpa hubungan genetik dan tanpa perbedaan usia. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam konsep orang-orang Yunani, kata teknon ini, anak ini mengacu hubungan kelahiran, memberikan sebuah penekanan bahwa Kristus adalah anak Allah melalui kelahiran melalui kelahiran perawan Maria. Saudara, hubungan spiritual ini hubungan yang dikatakan teknon. Teknon orang yang disayang. Ada kata dalam Alkitab, anak itu juga paidi. Paidi berarti anak yang suka bermain. Berasal dari kata paizo. Paizo adalah memiliki kata kerja bermain. Jadi anak yang teknon ini bukan paidi. Paidi adalah anak yang masih bermain. Anak yang suka menuntut. Anak yang masih seenaknya sendiri melakukan sesuatu menurut seleranya. Itu paidi. Tapi teknon adalah anak yang disayang. Berbeda dengan anak yang paidi. Anak paidi ini artinya anak yang harus terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Alkitab mencatat kita bukan sekedar anak yang disayangi, anak kesayangan, tetapi harus masuk dalam level anak kesukaan. Jadi ketika kita anak kesayangan, itu kita hanya bisa mencinta karena masih kesayangan. Anak yang dicinta juga. Tetapi ketika anak kesukaan adalah anak yang menyukakan orang tuanya. Anak yang mampu melakukan hal-hal yang menyenangkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani ada dua kata lagi tentang anak gadis. Pertama, kuritsi dan kopela. Kopela adalah prototipe seorang muda yang matang secara seksual. Seorang wanita di usia belasan dan 20-an. Ini berarti bahwa wanita itu masih sangat muda. Sementara koritsi adalah wanita yang sangat cantik, yang bisa menjalin hubungan dengan kekasih. Sementara kopela
dapat digunakan untuk merujuk kepada pra remaja sebagai wanita muda jika memiliki kopela, dan korisi berarti perempuan. Paulus mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 12. Kata perawan diambil dari bahasa Yunani parthenos. Parthenos adalah wanita yang belum menikah, dan harus dipahami dari paidi, anak yang masih suka bermain, sampai ke parthenos melalui proses yang lama, identik dengan kedewasaan. Mari kita melihat sebuah kebenaran penting. Untuk kita bercinta dengan Tuhan, itu kita belajar seperti Kidung Agung. Kidung Agung mengajarkan hubungan dan keintiman. Kekristenan bukan saja mencinta, tapi bercinta. Bercinta itu sebuah gairah yang sangat bergelora untuk lawan jenisnya. Maka Alkitab mencatat dengan jelas, Sulamit berkata kepada kekasihnya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu, Kidung Agung 1 ayat 3. Jadi saudaraku, narasi Alkitab itu begitu jelas. Gairah mempelai wanita itu rindu dicium. Dia sungguh-sungguh mabuk. Dia sungguh-sungguh mabuk asmara. Tidak peduli sahabat, tidak peduli yang lain. Tetapi dia punya kerinduan, cintanya terpuaskan. Kata ciuman itu diambil dari bahasa Ibrani nazak, yang memiliki arti bukan sekedar ciuman kening, melainkan bibir. Suatu sentuhan yang mengandung birahi untuk mencapai tingkat yang romantis. Jadi, ciuman ini biasanya memerlukan suatu yang sangat pribadi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan perempuan Sunem ini ada kerinduan yang mendalam untuk memperoleh sentuhan daripada kekasihnya. Namun demikian, saudaraku yang kekasih, sentuhan itu didambakan oleh seorang pria juga. Alkitab mencatat dengan jelas, Allah juga merindukan kita, datanglah kepadanya. Artinya kita datang, kita memberikan diri kita, memberikan waktu kita secara pribadi. Kalau kita mencinta, kita bisa bersama-sama secara korporat, secara bergereja, secara jemaat. Tetapi dibutuhkan secara personal, secara privasi untuk kita melakukan hubungan keintiman dengan Tuhan. Tentu keintiman dengan Tuhan dimulai dari penyembahan, proskuneo, artinya kerinduan untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Tetapi keintiman dengan Tuhan tidak hanya dilakukan melalui meditasi, melalui penyembahan, hanyut dalam doa, tenggelam dalam penyembahan, bukan sekedar itu saja. Tetapi ketika seorang melakukan secara pribadi yang orang lain tidak lakukan, dia melakukan secara pribadi sampai dia merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu pengorbanan yang orang lain tidak bisa lakukan, maka harus diakui dia sedang melakukan sebuah
keintiman bersama Tuhan. Orang lain tidak melakukan ketika di dalam kekurangan dia tidak bisa memberi. Ini orang dalam kekurangannya bisa memberi, bisa berkorban. Orang ini dalam kesibukan, dia masih bisa memberikan waktunya buat Tuhan. Itu adalah keintiman dengan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan itu adalah sebuah kedekatan, kelekatan kita kepada Tuhan dan memberikan dengan rasa cinta. Kita tidak lagi mencapai surga dengan perbuatan ibadah, amal kebaikan kita, tetapi kita juga melakukan apa yang kita miliki untuk orang lain. Bahkan ada begitu banyak orang-orang yang sudah tidak memikirkan dirinya, memikirkan nyawanya. Dia rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Kita mengerti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus Kristus. Dia tidak lagi melihat dirinya. Dia tidak lagi mempertahankan nyawanya. Dia memberikan kematiannya untuk menjadi berkat begitu banyak orang. Yang seperti inilah orang-orang yang sudah bercinta dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita memberikan diri kita seperti rasul-rasul, seperti murid-murid Yesus Kristus, memberikan kematiannya untuk berkat bagi banyak orang. Yesus memberikan kematiannya untuk menyelamatkan banyak orang. Maka mari kita memberikan kematian kita, kematian daging kita, kematian nafsu kita untuk memberikan kehidupan begitu banyak orang. Alkitab mencatat di dalam kemiskinan dia bisa memperkaya orang. Mari saudaraku yang kekasih, apa yang bisa kita nyatakan, kita berikan, kita manifestasikan sebagai lambang hubungan kita dengan Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Tentu seorang pejabat tinggi negara yang memiliki istri, dan istri ini kemana-mana dia juga dikawal. Karena apa? Dia pejabat tinggi negara. Maka penampilan wanita ini kemana-mana dia akan menunjukkan jati dirinya sebagai istri pejabat tinggi negara. Sehingga dia tidak ceroboh dalam berkata-kata, tidak ceroboh dalam bertindak. Karena apa? Statusnya sebagai istri dari pejabat tinggi negara. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita jadi mempelainya Kristus, karena Kristus adalah mempelai pria bagi gerejanya, mari kita tunjukkan, nyatakan jati diri kita sebagai orang-orang yang berstatus mempelai Kristus. Bukan saja mempelai seperti mempelai pejabat tinggi, tapi mempelai raja di atas segala raja. Olehnya kita bertindak, berkata-kata, berbuat sinkron dengan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kemampuan, kekuatan kita. Biarlah kita tidak hanya mencinta, tapi kita bercinta dengan Tuhan. Ketika kita bercinta dengan Tuhan, maka ada generasi demi generasi. Seorang pria dan wanita yang sudah menikah dalam mahligai perkawinan, mereka sudah menyatu menjadi satu tubuh. Ketika mereka sudah menjadi satu tubuh, maka mereka melahirkan generasi demi generasi, bukan? Saudaraku, kita mampu memberikan generasi-generasi. Kita mampu memberikan keturunan, berkembang biak, beranak cucu, ketika kita sudah sungguh-sungguh menyatu, bercinta dengan Tuhan. Ada satu aroma keintiman, aroma keindahan. Saudara, kebenaran ini penting buat kita. Hubungan kita dengan Tuhan bukan saja mencinta,
tetapi bercinta dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hal yang indah yang kami dengar hari ini. Biarlah kami mencinta dan bercinta dengan Tuhan. Kami terus bertindak, berbuat, melakukan yang terbaik. Akan kasih setia berkat rahmat limpah-Mu nyata atas kami, dan berkati setiap anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya bersyukur ketika saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau like, subscribe, dan tentu bagikan kepada banyak orang agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.